Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernando Arya Amandito, dengan NIM 201510601121. Di sini saya akan mempresentasikan agroindustri benih padi dan tanaman dalam pot di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Untuk latar belakang, komoditas padi ini sudah sejak lama menjadi indikator perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data menurut Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa produksi padi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, Kecamatan Patrang, mencapai 216 kuintal pada tahun 2020. Hasil produksi padi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kesediaan benih padi itu sendiri, khususnya di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Untuk bagian selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di sini ada beberapa teori yang saya jabarkan pada bab tinjauan pustaka. Nah, teori-teori tersebut meliputi teori komoditas, teori agroindustri, teori manajemen of farm, teori sumber daya manusia, teori teknologi, teori pemasaran, teori biaya dan pendapatan, teori economic order quantity atau bisa disingkat EOQ, dan teori reorder point atau ROP. Pada agroindustri kecil di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ini berbasis toko pertanian. Toko pertanian ini menjual dari berbagai jenis benih, alat, dan obat pertanian. Lokasi yang dipilih oleh sang pemilik toko ini cukup strategis karena berada di daerah persawahan yang banyak petani mencari benih tanaman untuk ditanam. Berdirinya toko pertanian ini dilatar belakangi oleh sang pemilik yang juga seorang mahasiswa lulusan Fakultas Pertanian. Demi mengembangkan pertanian di Indonesia, toko ini berusaha untuk memberikan benih-benih yang bermutu untuk dijual dan ditanam oleh para petani di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Toko ini bernama Roda Tani yang memiliki owner atau pemilik toko bernama Pak Khairul. Produk yang dijual di toko ini yaitu berupa benih-benih, tanaman sayur, obat-obat pertanian, hingga alat pertanian sederhana. Namun rata-rata warga setempat pergi ke toko ini untuk mencari benih padi. Pada pemasarannya, toko ini memasarkan produknya dengan cara mulut ke mulut dan juga secara online melalui e-commerce. Toko ini berada di Jalan Bondowoso, Jember, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Untuk selanjutnya, kita masuk ke manajemen of farm benih padi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, kegiatan manajemen of farm ini terbilang belum maksimal, khususnya di penyebaran benih padi. Kegiatan of farm ini terbilang belum maksimal, khususnya pada penyebaran benih padi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, fungsi-fungsi manajemen juga perlu diperhatikan di setiap aspeknya. Nah, saya akan sebutkan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh agroindustri Roda Tani ini. Yang pertama ada perencanaan, lalu pengorganisasian, lalu pelaksanaan, lalu pengawasan, lalu pengendalian, dan evaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada manajemen pemasaran produksi benih padi di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, untuk saluran pemasarannya, yang pertama dari supplier, lalu menuju ke toko Roda Tani, lalu ke konsumen. Pemasaran pada toko Roda Tani ini dilakukan sendiri oleh Pak Khairul, karena Pak Khairul belum memiliki karyawan. Pemasaran ini dilakukan secara offline dan online. Untuk yang offline dilakukan secara mulut ke mulut, dan untuk yang online dilakukan secara memasarkan produknya pada e-commerce seperti Shopee dan menyebarkan produknya di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Untuk produk yang dijual meliputi obat-obatan tanaman, pupuk, benih-benih, dan alat mesin pertanian. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan nih. Untuk kesimpulannya, manajemen of farm pada produksi benih padi ini terbilang tidak baik karena penyebaran benih tidak tersebar secara merata. Namun, fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh toko Roda Tani ini terbilang cukup baik mulai dari pelaksanaan dan setiap kegiatannya. Pemasaran yang dilakukan oleh toko Roda Tani ini terbilang fleksibel karena dilakukan secara offline dan online. Dengan dilakukannya
pemasaran secara offline dan online, maka produk dari toko roda tani ini akan lebih banyak dikenal oleh orang lain. Untuk selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi pelaku usaha roda tani diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dari apa yang telah dibahas. Yang kedua, bagi pemerintah diharapkan bisa membantu agroindustri kecil ini dengan cara memberikan subsidi agar dapat menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Bagi masyarakat, diharapkan bisa menjadi motivasi membangun agroindustri dan dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.